Halo Sobat Fisika, ketemu lagi. Kali ini kita belajar tentang gerak melingkar ya. Ini adalah part ketiga teman-teman. Jadi sudah ada 2 pembahasan tentang gerak melingkar. Langsung ke soalnya. Nomor 1. Sebuah roda dengan diameter 240 cm kita tulis, berarti R-nya itu sama dengan 240 cm dibagi 2 teman-teman ya. Itu sama dengan 120 cm. Dirubah ke meter itu sama dengan 1,2 meter. Berputar 6000 per V RPM. Berarti itu omega teman-teman ya. 6000 per V RPM. Hitunglah kecepatan sudut dalam radian per second. Oke. Selanjutnya kecepatan linearnya dan jumlah sudut putaran dalam 5 menit. Kita tulis dulu waktunya, itu 5 menit dirubah dalam detik, itu berarti 5 dikali 60 itu sama dengan 300 detik ya teman-teman. Nah selanjutnya kita cari omeganya dalam radian per second. RPM-nya kita punya 6000 per V. Ini biarkan dalam 6000 per V. Selanjutnya RPM artinya rotation per menit. Satu rotasi itu ada 2 V. Dan per menit, menitnya dirubah dalam detik itu adalah 60. Sehingga kita bisa coret ini. Dan 6-nya juga bisa kita coret. 0-nya 1 buah bisa kita coret. Dan ini ternyata adalah 200 teman-teman. Satuannya adalah rad per second. Selanjutnya kecepatan linear. Berarti V sama dengan omega dikalikan R teman-teman. Masukkan aja nilainya yang sudah radian per second ya. Dikali dengan 1,2 dan itu sama dengan 240 meter per second. Selanjutnya jumlah sudut putaran dalam 5 menit. Berarti itu theta teman-teman. Theta sama dengan omega dikalikan dengan waktu. Omeganya adalah 200. Dikalikan waktunya adalah 300. Setelah dikalikan itu dapatnya adalah 60000. Satuannya adalah radian. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Lanjut nomor 2. Sebuah benda bergerak melingkar. Dalam 3 detik sudut yang terbentuk adalah 270 derajat. Berarti tetanya sudutnya 270 derajat. Waktunya adalah 3 detik. Hitunglah kecepatan sudut dalam RPM. Oke, kita cari omega ya. Itu sama dengan theta dibagi dengan waktu. Nah, teman-teman, dalam RPM berarti tetanya tulis dulu aja 270 dibagi waktunya adalah 3. Selanjutnya RPM tersebut artinya rotation per menit. Berarti rotasi dalam menit. 1 menit itu ada 60 detik. Per 1 putaran itu adalah 360. Sehingga perhitungannya semacam ini. Kita bisa coret 0-nya. 6-nya juga bisa kita coret. Dapatnya ini adalah 6 juga. Selanjutnya ini kita coret, dapatnya adalah 9. Sehingga ini sama dengan 90 dibagi 6. Dan setelah kita hitung, ini dapatnya adalah 15, satuannya adalah RPM. Oke, dapat ya kecepatan dalam RPM-nya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk berputar sebanyak 25 kali. Berarti yang ditanyakan adalah T, dan T itu atau waktu itu sama dengan theta dibagi dengan omega. Tetanya kita punya maunya adalah 25 kali. Dan per omega, omeganya kita punya RPM. Rotasi per menit, sehingga ini dibagi dengan 15. Tapi ini kan per menit ya teman-teman. Sehingga kalau kita hitung semacam ini dapatnya adalah 5 dibagi 3. Satuannya itu masih menit. Dan ini sama dengan 5/3 dikali dengan 60. Karena 1 menitnya 60 detik ya teman-teman. Setelah itu kita bagi, dapatnya di sini adalah 20. Dan 5 kali 20 itu sama dengan 100 second atau detik. Oke, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut nomor 3 teman-teman. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 25 radian per second. Berarti dia punya omega sama dengan 25 ya teman-teman. Jika benda tersebut mendapat percepatan 3 radian per second kuadrat, berarti alfanya atau percepatan sudutnya itu adalah 3 rad per second kuadrat. Hitunglah kecepatan sudut dan besar sudut putaran setelah 2 menit. T sama dengan 2 menit.
dan itu sama dengan 120 detik ya teman-teman. Nah, omeganya ini dianggap omega 0. Kita cari kecepatan sudut setelah 2 menit, berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kalikan T. Masukkan nilainya 25 ditambah 3 kalikan 120. Dan itu sama dengan 25 ditambah dengan 360. Setelah kita totalkan, ini dapatnya adalah 385, satuannya adalah rad per second. Untuk sudutnya kita bisa hitung dengan persamaan omega 0 dikalikan T ditambah setengah alfa T kuadrat. Masukkan nilainya teman-teman. Omega 0-nya itu adalah 25, kalikan waktunya adalah 120, ditambah setengah dikalikan dengan 3 dikali dengan 120 kuadrat. Kita kalikan 25 dikalikan 120 itu sama dengan 3000, ditambah 3/2 dikalikan dengan 144, nolnya ada 2. Dan setelah kita kalikan yang belakang, dapatnya adalah 21600. Dan setelah kita totalkan, total sudutnya itu adalah 24600 radian. Jadi setelah 120 detik, ini adalah sudut yang ditempuh. Selanjutnya nomor 4. Seorang anak bermain memutar benda bermasa 3 kg yang diikat pada tali yang panjangnya 2 meter. Berarti massa bendanya 3 kg, panjangnya tali itu berarti R 2 meter. Dengan kelajuan konstan 8 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan linearnya ya, 8 meter per second. Hitunglah gaya sentripetal yang terjadi pada benda tersebut. Gaya sentripetal itu bisa kita hitung dengan rumus massa kalikan percepatan sentripetal. Dan massanya adalah 3. Percepatan sentripetal kita bisa hitung V kuadrat per R. Masukkan nilainya teman-teman. 3. V-nya itu adalah 8 kuadrat dibagi dengan R-nya adalah 2. Sehingga ini sama dengan 3/2 kali 64. Kita bisa coret ini, jadinya adalah 32. 32 kali 3 itu sama dengan 96, satuannya adalah Newton. Ini adalah gaya sentripetalnya. Oke, nomor 4 selesai. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah benda bermasa 0,2 kg diikat dengan tali sepanjang 0,5 meter. Sekian berarti ya, ini 0,5 meternya. Kemudian diputar sehingga melakukan gerak melingkar beraturan vertikal. Jika pada saat mencapai titik terendah laju bola 10 meter per second, yang ini maksudnya teman-teman, hitunglah tegangan tali pada saat di titik terendah tersebut. Nah teman-teman, tegangan tali arahnya ke sini, searah dengan gaya sentripetalnya atau percepatan sentripetalnya, dan ada gaya ke arah bawah atau beratnya, dan berat bendanya itu berarti sama dengan 0,2 kalikan dengan 10, gravitasinya 10 ya teman-teman, dan itu nilainya adalah 2 Newton. Nah kita hitung dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A sentripetal, F-nya arah Y. Dan nilainya berarti F-nya itu isinya adalah T, tegangan talinya, dikurangi dengan W sama dengan massa kalikan A sentripetalnya. Selanjutnya kita sendirikan T-nya karena yang ditanyakan adalah T ataupun tegangan talinya. Sama dengan M kalikan percepatan sentripetal, kita langsung rubah menjadi V per R, V-nya kuadrat ya teman-teman, ditambah dengan gaya beratnya. Masukkan nilainya, M-nya itu adalah 0,2, V-nya itu adalah 10 kuadrat per R-nya itu adalah 0,5, dan ditambah gaya beratnya adalah 2. Kita bisa rubah lagi, ini dikalikan 10, 0,2 dan 0,5-nya, sehingga 2/5 dikali 100 ditambah 2. 200 dibagi 5 itu sama dengan 40 ya teman-teman, ditambah 2, dan ternyata tegangan talinya adalah 42 Newton. Oke, terjawab untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6.
Tiga buah roda terhubung seperti pada gambar. Roda B bergerak 30 radian per second. Berarti itu omega teman-teman ya. Omega B 30 radian per detik. Jika jari-jari A, B, C berturut-turut 20, 10, dan 5 cm, hitunglah kecepatan sudut dan kecepatan linear roda C. Berarti yang ditanyakan adalah omega C sama dengan berapa dan juga VC sama dengan berapa. Dari gambar ini kita bisa tarik kesimpulan yang pertama, omega C itu sama dengan omega A karena dia satu poros. Selanjutnya, VA sama dengan VB karena dia terhubung dengan tali kayak gini. Makanya V-nya ataupun kecepatan linearnya yang sama. Selanjutnya kita mengerjakan soal ini melalui ini ya langkahnya ya teman-teman. Kita isi VA itu sama dengan omega A kalikan RA. Dan VB itu berarti omega B kali RB. Selanjutnya kita punya catatan ini teman-teman. Sehingga omega A bisa kita ganti dengan omega C. Ini tetap RA ya teman-teman. Omega B kali RB. Dan kita sendirikan omega C-nya itu sama dengan omega B kalikan RB per RA. Kita masukkan value atau nilainya. Omega B itu adalah 30. RB yang ini yang tengah ya 10 cm berarti kali 10 per RA. RA itu yang 20 teman-teman. Masukkan di sini 20. Coret-coret. Sehingga omega C sama dengan 30 per 2 itu sama dengan 15, satuannya adalah rad per second. Itu adalah omega C. Selanjutnya mencari VC. VC berarti omega C kalikan RC teman-teman ya. Dan kita masukkan nilainya. Omega C-nya adalah 15. RC-nya yang mana RC-nya? Oh yang ini 5 kalikan 5. Dan setelah kita hitung VC sama dengan 75, satuannya cm per second. Karena di sini satuannya semuanya cm, makanya V-nya ataupun kecepatan linearnya cm per second ya satuannya. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah bola bermasa 0,6 kg. Ini bolanya ya teman-teman ya. Diikat dengan tali 0,8. 0,8 itu yang ini panjangnya. Saya tulis sebagai R di sini 0,8 meter. Kemudian diputar sehingga melakukan gerakan melingkar beraturan vertikal. Jika pada saat mencapai titik tertinggi ya di sini ini ya. Laju bola adalah 20 meter per second. Ini ya teman-teman sudah ada di gambar. Hitunglah tegangan tali pada saat di titik tertinggi tersebut. Yang ditanyakan adalah T-nya sama dengan berapa. Nah teman-teman kita gambar gaya yang ada di sini. Pertama pastinya percepatan sentripetal ke arah pusatnya, ke arah sini. Itu A-nya, A sentripetal. Terus kita punya W, bebannya ini punya berat ya. Selanjutnya kita punya tegangan tali. Untuk mencari tegangan talinya kita menggunakan persamaan sigma F arah Y sama dengan M kalikan percepatan sentripetal. Kita masukkan nilainya. Sigma FY-nya isinya adalah T ditambah dengan W dan sama dengan M kalikan percepatan sentripetal. Semuanya arahnya bawah sama ya, makanya plus. Selanjutnya di sini kita bisa sendirikan T-nya. M kalikan A sentripetal minus W. Percepatan sentripetal kita bisa ganti menjadi V kuadrat per R dikurangi W. Masukkan nilainya sekarang. M-nya itu adalah 0,6 dikalikan V-nya itu adalah 20 teman-teman ya, kuadrat per R-nya itu adalah 0,8 dan dikurangi dengan W-nya. W itu adalah massa kalikan gravitasi teman-teman ya. Kita sederhanakan dulu, ini 0,6 sama 0,8 bisa kita tulis menjadi 6 per 8 aja. Sama-sama dikalikan 10 dan dikalikan 400. Selanjutnya dikurangi dengan masanya itu adalah 0,6 dikalikan 10. Ini kita bisa bagi menjadi 50 teman-teman. Dan dikurangi dengan 6. Dan sama dengan lagi berarti ini 300 dikurangi 6. Dan setelah kita kurangin hasilnya adalah 294 Newton. Itu adalah tegangan dari tali yang mengikat benda tersebut.
Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. 3 buah roda terhubung seperti pada gambar. Roda C bergerak 32 radian per second. Berarti itu adalah omega C ya teman-teman. 32 satuannya adalah radian per second. Jika jari-jari roda A, B, C berturut-turut, ini ya teman-teman, 40, 20, dan 50, hitunglah kecepatan sudut dan kecepatan linier roda A. Yang ditanyakan adalah omega A sama dengan berapa, dan juga VA, kecepatan linier roda A, sama dengan berapa. Dari gambar kita bisa lihat langsung bahwa RA, RB, dan RC itu bersinggungan dan juga terhubung dengan tali. Sehingga kita bisa tulis bahwa VA sama dengan VB dan sama dengan VC teman-teman. Sehingga kita bisa ambil hubungan antara C sama A langsung. Sehingga VA sama dengan VC, kita ambilnya ini aja. Dan selanjutnya kita bisa tulis bahwa omega A dikalikan RA itu sama dengan omega C kalikan dengan RC. Kita sendirikan omega A-nya karena kita mau cari nilainya, sehingga ini menjadi kayak gini teman-teman. RC per RA ya, RA-nya menjadi pembagi. Kita masukkan nilainya teman-teman. Ini berarti 32 dikalikan RC-nya itu adalah 50 dibagi dengan RA-nya itu adalah 40. Kita bisa coret 32 dibagi 4 itu adalah 8 dikali 5 berarti. Jadi omega A itu sama dengan 40, satuannya adalah radian per second. Itu omega A. VA kita bisa hitung dengan formula omega A dikalikan dengan RA teman-teman. Masukkan aja nilainya langsung. Omega A 40, RA-nya itu sama dengan 40. Setelah kita kalikan dapatnya adalah 1600, satuannya adalah cm per second. Itu adalah VA. Kalau dirupakan dalam meter per second berarti ini sama dengan 16 meter per second. Oke, sudah dapat jawabannya. Omega A dan VA sudah ketemu. Oke, pembahasan soal hari ini sudah selesai. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal fisika yang lainnya ya teman-teman. Thank you.